Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-82 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, babu qaulillahi ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Di dalam bab ini, setelah beliau berbicara tentang masalah bid'ah dan tentang bahayanya, ya, dan tentang ancaman bagi orang yang melakukan bid'ah, dan bahwasanya itu adalah bagian dari sesuatu yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Maka di dalam bab ini beliau akan membacakan atau membawakan dalil-dalil yang isinya adalah perintah untuk istiqamah di atas Islam, di atas kepasrahan kepada Allah di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, tata cara ibadah, di dalam permasalahan-permasalahan yang lain sampai kita meninggal dunia. Beliau mendatangkan dalil-dalil yang mengharuskan kita untuk terus istiqamah di atas Islam dengan makna yang sudah kita sebutkan berulang kali. Dan juga di dalam bab ini beliau akan menunjukkan kepada kita tentang tahdhir minal bid'ah, peringatan dari bid'ah yang merupakan sesuatu yang menunjukkan ketidakistiqomahan seseorang di dalam Islamnya. Jadi inti dari bab ini adalah perintah untuk terus istiqomah di atas Islam, termasuk di antaranya dengan meninggalkan bid'ah. Beliau membawakan firman Allah, babu qaulillahi ta'ala, dan dijadikan ini sekaligus sebagai judul bab ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Firman Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah engkau menegakkan wajahmu untuk agama ini. Luruskan wajahmu untuk agama ini. Hanifan, dalam keadaan mengarahkan, menghadapkan wajah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna al-Islam. Hanifan, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah, inilah makna Islam. Fa'aqim wajhaka lid-din, maka hendaklah engkau tegakkan wajahmu hanya untuk agama ini, hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan aqim ini adalah perintah, dan asal dari perintah adalah untuk menunjukkan kewajiban, menunjukkan tentang wajibnya seseorang menjaga Islam ini sampai dia meninggal dunia. Dan ini adalah fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia, yaitu Islamnya dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitrah Allah. Asalnya manusia menyerahkan diri kepada Allah. Islam asalnya. Tapi berubah fitrah tersebut dengan sebab orang tuanya, dengan sebab lingkungan. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Asalnya dia adalah mauludun 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahud atau Majusi atau Nasrani. Terkadang bisa berubah fitrah tadi dengan sebab orang tua. Terkadang berubah fitrah tadi dengan sebab dakwah ahlul batil, lingkungan dan seterusnya. Kalau itu adalah fitrah, maka kewajiban kita adalah menjaga fitrah tadi sampai kita meninggal dunia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, kemudian beliau mendatangkan dalilnya itu firman Allah wa qaulihi ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, maka Ibrahim berwasiat dengannya. Wasiat Ibrahim adalah untuk Islam, karena sebelumnya Allah mengatakan kepadanya idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya berkata kepada Ibrahim, aslim, Islamlah engkau wahai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerahkan diriku untuk Rabbul alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Maka Ibrahim mewasiatkan putra-putranya dengan wasiat tersebut, yaitu wasiat untuk Islam. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Maka itulah yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada putra-putranya. Wa Yaqub, demikian pula Yaqub.
juga berwasiat kepada putra-putranya dengan wasiat ini. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam. Ini adalah agama yang Allah pilih untuk kalian. Yang isinya adalah mentauhidkan Allah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini adalah agama kalian, agama yang Allah pilih untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ini adalah perintah untuk istiqomah terus di atas Islam. Termasuk di antaranya, jangan sampai kita melakukan bid'ah. Baik bid'ah yang berkaitan dengan akidah, i'tiqad maupun bid'ah amaliyah. Karena itu adalah bukan termasuk keislaman yang demikian. Bahkan bertentangan dengan Islam itu sendiri. Maka ayat ini, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalamnya ada perintah untuk istiqamah di atas Islam. Pegang Islam. Dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan kita pasrah, bertauhid, meninggalkan bid'ah. Jangan mundur ke belakang. Jangan menjauh dari Islam, jangan menjauh dari tauhid, jangan menjauh dari sunnah. Jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Perintah untuk istiqamah di atas agama ini. Kemudian beliau mendatangkan dalil yang lain, yaitu firman Allah wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepadamu supaya engkau wahai Muhammad mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrikin. Maka di dalam ayat ini Allah SWT mewahyukan kepada nabinya, "Tsumma auhayna ilaika ya Muhammad." Apa yang Allah wahyukan kepada beliau? Supaya engkau mengikuti millahnya Ibrahim, yaitu Islam. Hanifan, menyerahkan diri hanya kepada Allah, menghadap hanya kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang musyrikin. Maka ayat ini menunjukkan perintah untuk tetap di atas Islam. Perintah untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Sampai kapan? Sampai meninggal. Sampai akhir mengikuti millahnya Ibrahim. Bukan hanya di sebagian umurnya, tapi sampai akhir umurnya, sampai akhir hayatnya, beliau diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang musyrikin. Maka di antara bentuk keislaman kita dan bentuk ngikutnya kita terhadap millah Ibrahim adalah seseorang istiqamah di atas sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Kemudian beliau mendatangkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna likulli nabiyyin ulatan minan nabiyyin." Sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada ulatan minan nabiyyin. Ulat itu jamak dari wali. Dan yang dimaksud dengan wali kita sebutkan yang dekat, wala yali, yang mengikuti. Jadi makna wali adalah yang dekat. Setiap nabi itu memiliki orang-orang yang dekat dengan beliau di antara para nabi. Wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Dan sesungguhnya orang yang dekat denganku di antara mereka, di antara para nabi adalah abi, bapakku Ibrahim. Wa khalilu rabbi, dan dia adalah kekasih dari Rabbku. Jadi Ibrahim di sini adalah badal dari abi. Ya, bukan maksudnya abi Ibrahim. Wa inna waliyyi minhum abi, man huwa abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling afdal di antara manusia setelah Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Nabi Ibrahim. Karena beliau adalah walinya beliau. Walinya Nabi Muhammad, orang yang paling dekat derajatnya dengan Nabi SAW, yaitu Ibrahim. Dan beliau adalah Khalilu Rabbi, adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin." Kemudian beliau membaca firman Allah, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu mengikuti beliau di dalam millahnya, anittabi' millata Ibrahim. Maka yang mengikuti millahnya Ibrahim, merekalah orang-orang yang paling dekat dengan Ibrahim, yaitu muwahhidin al-ahnaf, orang-orang yang mengikuti Hanifiyah,
Maka orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Sebagaimana firman Allah, "Anittabi' millata Ibrahim hanifan." Baik, di antara yang mengikuti milah beliau adalah wa hadza an-nabi. Dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengikuti milahnya Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifan walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah dialah yang menolong orang-orang yang beriman. Jadi bukan orang Yahudi yang dekat dengan Ibrahim karena mereka menyelisihi Ibrahim, dan bukan orang-orang Nasrani yang dekat dengan Ibrahim karena mereka menyelisihi Ibrahim. Yang dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Siapa di antaranya? Nabi SAW dan juga orang-orang yang beriman, dan Allah SWT dialah yang akan menolong orang-orang yang beriman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan lafadznya inna likulli nabiyyin ulatan minan nabiyyin wa inna waliyyi abi wa khalilu rabbi, thumma qara'a inna ulan nas bi Ibrahim alladzina ittaba'uhu wa hadzal nabiy walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Baik. Di dalamnya ada perintah dan dorongan untuk terus istiqamah di atas Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengikuti agama beliau. Orang yang dekat dengan beliau adalah orang yang dekat dengan agama beliau. Sehingga orang yang istiqamah di atas Islam dan dia menjauhi bid'ah dan istiqamah di atas sunnah sampai dia meninggal dunia, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang mengikuti Ibrahim, mengikuti millah beliau, maka dia menjadi orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Sebagaimana orang yang mengikuti Ibrahim, yang mengikuti millah beliau adalah orang yang paling dekat dengan Ibrahim, maka orang yang mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnah beliau, menjauhi bid'ah, maka dia menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Dan orang yang dekat dengan Nabi SAW, maka Allah SWT dialah walinya. Allah yang akan menolong orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, dan juga menjauhi kebid'ahan. Sehingga hadis ini menunjukkan tentang keutamaan istiqamah di atas sunnah. Karena kalau kita mengikuti beliau, maka kita akan dekat dengan beliau sebagaimana orang yang mengikuti Ibrahim, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Baik. Kemudian beliau mendatangkan hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, hadis ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu mulai dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Orang-orang mereka di atas jahiliyah, di atas kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, membuat perkara yang baru di dalam milahnya Ibrahim, mengikuti hawa nafsunya, berdusta atas nama Allah dan seluruh jahiliyah. Kemudian datang Islam yang isinya penyerahan diri kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, serahkan ibadahnya kepada Allah. Jangan melakukan bid'ah di dalam millah ini, ikuti syariat yang ada, jangan mengikuti hawa nafsu dan seterusnya. Badal Islamu ghariban, ketika datang maka orang merasa ini adalah perkara yang aneh. Rata-rata manusia saat itu mereka dalam keadaan jauh dari Islam, jauh dari penyerahan diri kepada Allah. Kok datang Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mengajak manusia kepada Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada. Setelah dia tersebar dakwah ini, sedikit demi sedikit dakwah jahiliyah tadi sudah terkikis. Kemudian satu persatu manusia masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di akhir hayat beliau SAW, masuk manusia ke dalam agama Islam afwajan, semuanya mengenal Islam. Tidak ada satu rumah di Madinah ketika awal Islam masuk ke kota Madinah kecuali masuk di dalamnya Islam ini. Sampai akhirnya dibuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, dengan ketika orang-orang Quraisy mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka orang-orang Arab Badui yang selama ini hanya menunggu saja kabar yang terjadi. Karena mereka dalam keadaan bingung. Panutan mereka adalah orang-orang Quraisy, tapi ternyata orang Quraisy terbelah menjadi dua, Islam dengan
syirik. Mereka harus ikut yang mana? Padahal selama ini mereka menjadikan orang-orang Quraisy sebagai teladan. Akhirnya mereka mendengar saja, kita tunggu saja apa yang terjadi. Tahun ke-8 Nabi Muhammad SAW berhasil membuka kota Mekah. Akhirnya mereka baru yakin, baru sadar ini benar-benar seorang Nabi. Quraisy yang selama ini mereka jadikan panutan, mereka agungkan, masuk ke dalam Islam. Akhirnya orang-orang Badui pun mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadilah Islam menjadi sesuatu yang tersebar, bukan sesuatu yang asing lagi. Setelah sebelumnya di awal Islam datang dalam keadaan ghariban. Maka Nabi SAW mengabarkan di masa itu Islam dalam keadaan jaya. Beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini adalah tanda kenabian beliau. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali Islam tersebut ghariban, kembali asing, kama bada, sebagaimana di awal atau sebagaimana awalnya. Sekarang manusia saat itu melihat tersebarnya Islam, semangatnya manusia melaksanakan agama Islam, maka Nabi mengabarkan kelak akan kembali asing. Tauhid akan kembali asing. Ya, mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah akan kembali asing. Dianggap sebagai seorang yang asing, aneh. Kok bisa yang lainnya mengikuti hawa nafsunya, berhura-hura dan seterusnya. Ada orang yang ternyata dia masih memperhatikan agamanya. Kemudian beliau SAW memberikan dorongan dengan menyebutkan pahala bagi orang-orang yang asing saat itu. Fatuba lil ghuraba. Maka tuba bagi orang-orang yang asing, yang dianggap aneh. Di tengah-tengah manusia yang rusak, ternyata dia masih belajar tauhid, belajar akidah. Di tengah-tengah manusia yang rusak, dia mempelajari sunnah, bertanya, apa yang disunahkan ketika demikian, apa yang disunahkan ketika demikian. Dia perhatikan dirinya menjauhi kemaksiatan. Nabi mengabarkan fatuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang yang asing saat itu. Ada sebagian yang menafsirkan tuba di sini adalah surga, dan ada yang mengatakan dia adalah nama pohon yang ada di dalam surga. Baik diartikan dengan tuba, maknanya adalah surga atau pohon yang ada di dalam surga, menunjukkan tentang pahala yang besar. Karena orang yang mendapatkan pohon di dalam surga berarti dia masuk ke dalam surga. Baik, siapakah ghuraba tadi? Dan apa hubungannya dengan bab ini? Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas Islam. Kenapa mereka menjadi ghuraba? Karena sebab Islam yang mereka peluk, yang mereka pegang. Karena disebutkan di awalnya apa? Bada al-Islamu ghariban. Islam telah dimulai dalam keadaan apa? Asing, yaitu ajaran Islam. Dan ajaran Islam tadi akan menjadi asing kembali. Nah, orang-orang yang memeluk ajaran Islam yang menjadi asing kembali nanti dinamakan dengan ghuraba. Karena mereka memeluk Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW yang saat itu ajaran Islam asing. Sehingga orang yang memeluk dan berpegang teguh dengan Islam tadi, dia adalah ghuraba. Ucapan Nabi Fatuba berarti di sini ada dorongan dari beliau supaya kita ini tetap istiqamah di atas Islam, supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan termasuk istiqamah di atas Islam adalah mengikuti sunnah Nabi, tata cara beliau, dan meninggalkan bid'ah. Adapun melakukan bid'ah, maka ini bagian dari ketidakistiqomahan, ketidakislaman. Berarti di sini ada dorongan bagi kita untuk terus istiqamah memegang Islam, termasuk di antaranya adalah tata cara dalam masalah ibadah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.